Kelapa sawit memiliki peran sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sumatera Utara juga dinobatkan sebagai provinsi dengan areal terluas setelah Riau, yang memiliki penyebaran perkebunan kelapa sawit di 15 kabupaten. Potensi industri perkebunan kelapa sawit Indonesia terbukti menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Hal tersebut dapat dilihat dari peran serta beberapa perusahaan besar non-agribisnis dalam mengembangkan bisnisnya pada bidang industri kelapa sawit. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM perkebunan, Institut Teknologi Sawit Indonesia mengambil peran dalam melaksanakan tugas pendidikan untuk menghasilkan sarjana terapan di bidang perkebunan kelapa sawit. Institut Teknologi Sawit Indonesia atau ITSI merupakan kampus transformasi dari Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Agrobisnis Perkebunan atau yang biasa disebut dengan STIPAP, merupakan pendidikan tinggi yang fokus dalam bidang agribisnis perkebunan. Institut Teknologi Sawit Indonesia mulai beroperasi secara resmi setelah diterbitkannya SK Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia pada tahun 2021. ITSI merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang fokus pada penyiapan tenaga ahli di bidang perkebunan kelapa sawit yang menjadi primadona di Indonesia. ITSI memiliki kultur perkebunan yang kuat dan mendapat dukungan penuh dari perusahaan perkebunan baik BUMN maupun swasta. Dalam perkembangannya, ITSI memiliki 6 program studi, yaitu 2 program studi vokasi dan 4 program sarjana. Program vokasi meliputi program studi budidaya perkebunan dan teknologi pengolahan hasil perkebunan. Sementara untuk program sarjana meliputi 4 program studi, yaitu agribisnis, proteksi tanaman, teknik kimia, serta sistem dan teknologi informasi. ITSI memiliki fasilitas yang representatif dan terpusat di dalam kampus berupa gedung perkuliahan, kebun praktek, pabrik mini kelapa sawit, laboratorium prodi dan komputer, perpustakaan, sarana olahraga serta sarana ibadah, kantin mahasiswa, fasilitas internet, dan pendopo, serta berbagai macam fasilitas yang mendukung untuk aktivitas perkuliahan. Perkenalkan, nama saya Agung Nugroho. Saya dari Provinsi Sumatera Selatan, dari Kabupaten Musirawas Utara. Saya merupakan mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia Angkatan 2022 dengan program studi proteksi tanaman. Alasan saya memilih kampus ini karena kampus ini merupakan sekolah perkebunan pertama yang fokus pada bisnis perkebunan. Selain itu juga, kampus ini memiliki luas areal praktikum yang sangat besar. Untuk itu, bagi kalian khususnya anak budidaya perkebunan dan proteksi tanaman, tidak perlu khawatir untuk melakukan praktikum maupun penelitian di sini karena lahannya sangat luas. Payo bawa mamang sanak saudara di dulur yang ada di Palembang dan khususnya di Indonesia. Mari bergabung menjadi mahasiswa planters Institut Teknologi Sawit Indonesia. Kita majukan perkebunan nasional ini menjadi perkebunan terbaik di dunia. Salam planter, salam terbaik. ITSI juara, 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 juara. Salam planters. Perkenalkan, saya Benny. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Saya merupakan mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia Angkatan 2023 dengan program studi agribisnis. Alasan saya memilih ITSI sebagai kampus untuk melanjutkan studi karena memiliki kredibilitas yang baik, dikenal oleh banyak masyarakat,
serta memiliki jejaring korporasi baik skala nasional maupun internasional. Saya mengajak kepada teman-teman semua untuk bergabung di Institut Teknologi Sawit Indonesia. ITSI, Jaya, Jaya, Jaya. Salam Planters. Nama saya Rashid Abdullah Habib Syaban, berasal dari Kalimantan Timur, Kecamatan Longikis, Kabupaten Pasir. Saya adalah mahasiswa aktif di Institut Teknologi Sawit Indonesia angkatan 2022 dengan jurusan Sistem Teknologi dan Informasi. Halo Sobat Planters, saya Novira Atatun Ramadhani, mahasiswa Institut Teknologi Sawit Indonesia, berasal dari Provinsi Bengkulu, Kabupaten Mukomuko. Saya adalah salah satu mahasiswa aktif dari jurusan Teknik Kimia angkatan 2022. Alasan saya memilih Institut Teknologi Sawit Indonesia, khususnya Teknik Kimia, dikarenakan Teknik Kimia ini berfokus kepada materi tentang oil food, oleochemical, dan bioenergi yang berbasis dengan sawit. Ayo, daftarkan diri kamu dan menjadi bagian dari Institut Teknologi Sawit Indonesia. Kami orang tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Elida Eryani Silalahi, selaku orang tua dari Baitul Hamdi Perlindungan Saragi, yaitu mahasiswa lulusan STIPAP pada tahun 2016. Setelah lulus, anak saya langsung diterima bekerja di perusahaan perkebunan swasta di Padang selama hampir 5 tahun sebagai asisten di PT 6 Foto Padang. Kemudian anak saya mengundurkan diri dari perusahaan tersebut untuk mencoba mendaftar di perusahaan PTPN BUMN. Setelah mendaftar, anak saya diterima di PTPN sebagai asisten di PT Perkebunan Nusantara 6 di Jambi. Jadi, sebagai orang tua dari Baitul Hamdi Perlindungan, saya merasa bersyukur dan merasa bangga atas prestasi yang diperoleh anak saya. Saya mengucapkan terima kasih atas pendidikan yang didapatkan anak saya dari STIPAP Medan. Dan pada Bapak Ibu yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di jurusan perkebunan tersebut dapat mendaftarkan dirinya di STIPAP Medan. Semoga apa yang dicita-citakan anak kita juga dapat tercapai dan berhasil sesuai dengan yang diinginkan. Jadi saya sebagai orang tua dari Perlindungan mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Planters, salam sehat, salam semangat. Perkenalkan, nama saya Handai Panipur Sintrona, alumni TPHP ITSI 2022. Saya sekarang bekerja di salah satu pabrik karet PT PN1 Regional 7 sebagai asisten produksi di daerah Lampung. Buat kalian yang ingin bekerja di perkebunan, ITSI merupakan pilihan terbaik untuk membentuk jiwa Planters. Selain penguatan karakter kepemimpinan, juga membentuk sosial yang tinggi. Untuk itu, mari bergabung dengan ITSI demi masa depan yang lebih baik. Jaya ITSI, Jaya Planters Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Planters. Perkenalkan, saya Winarto. Saya adalah alumni STIPAP 2008. Saat ini saya bekerja di PT Forces Sosis Group, Surya Dumai Group, terhitung dari mulai 2012 dengan saat ini. Kebetulan saat ini saya dipercaya sebagai GM di salah satu PT Forces Sosis Group. ITSI ataupun STIPAP adalah merupakan perguruan tinggi yang tepat untuk kita memulai pembelajaran. Di sana kita diajarkan oleh dosen-dosen yang kredibel, dosen-dosen praktisi yang mengajarkan manajemen kelapa sawit dan karet. Saya pikir ini adalah pilihan yang tepat untuk adik-adik sekalian untuk memulai pembelajaran di perguruan tinggi untuk menciptakan planters muda masa depan. Semangat pagi, salam planter. Perkenalkan, nama saya Friska Sinta.
Saya alumni dari STIPAP atau lebih dikenal sekarang ITSI. Saya stambuk 2009. Sekarang saya bekerja sebagai mill manager di salah satu pabrik kelapa sawit di daerah Labuan Batu Utara, tepatnya di PT Sawit Sumatera Perkasa. ITSI merupakan kampus yang berbeda dengan kampus lainnya. Kampus yang menciptakan generasi-generasi unggul di bidang perkebunan, baik itu di kebun maupun di pabrik. ITSI mempunyai mata kuliah yang berbeda dengan kampus-kampus lainnya. ITSI mempunyai mata kuliah kepemimpinan, karakter yang sangat dibutuhkan di dunia perkebunan. Jadi, buat teman-teman dan adik-adik sekalian, mari bergabung di ITSI. Maju terus perkebunan Indonesia. Alumni Institut Teknologi Sawit Indonesia. Kami, alumni Institut Teknologi Sawit Indonesia, berikrar berjanji akan senantiasa teringat sejak pertama kali kita menginjakkan kaki di ITSI Medan, tepatnya tahun 2019. Kita bertemu di Posbun dengan teman-teman dari berbagai suku, agama, dan yang memiliki budaya tentunya berbeda-beda, tetapi dapat disatukan dan dapat satu jiwa di kampus perkebunan ini. Walaupun demikian, tentulah setiap tujuan dari masing-masing individu kami adalah proses pencapaian yang memiliki tingkat kesulitan masing-masing, di mana kami dipaksa untuk kuat dan dibelajarkan untuk mencari solusi atas setiap persoalan yang menguras tenaga, pikiran, dan juga material. Melalui proses yang panjang, berkat ketekunan, kerja keras, kerja cerdas, semangat yang tak kenal lelah, dan untayan bait-bait doa yang dimohonkan kedua orang tua kami di setiap sujud mereka untuk mengiringi ketercapaian tujuan dan cita-cita kami, sehingga kita sampai di titik ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Teknologi Sawit Indonesia yang telah mendidik kami selama 4 tahun di kampus tercinta ini. Dan tidak lupa juga kepada dosen semua yang telah mendidik kami tanpa lelah, dan terima kasih untuk saat ini telah wisuda, telah jadi alumni Institut Teknologi Sawit Indonesia. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada orang tua tadi. Seperti yang saya nyanyikan tadi adalah kata-kata ucapan terima kasih kami kepada orang tua kami. Institut Teknologi Sawit Indonesia, mantap! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur dan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, di mana pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan nikmat sehingga berkumpul pada ruangan akademi dalam kegiatan uji publik awal panitia jadi atau pancer pencegahan dan penanganan kekerasan seksual atau PPKS di Institut Teknologi Sawit Indonesia. Lalu pula kalau pertanyaan Islam adalah kehadiran kehadiran kita Nabi Muhammad SAW. Semoga dia berhasil kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pada kesempatan kali ini, Bapak Rektor Institut Teknologi Sawit Indonesia, Bapak Purjanto SPMM, yang saya hormati, Wakil Rektor 1 Institut Teknologi Sawit Indonesia, Bapak Eka Wobi SPNSI, yang saya hormati, Wakil Rektor 2 Institut Teknologi Sawit Indonesia, Ibu Febriana Rosmawati STNSC AKCA, yang saya hormati, Wakil Rektor 3 Institut Teknologi Sawit Indonesia, Ibu Ika Uca Pradipta Sangkuti SSDMSI,
yang saya hormati, para calon panelis, Bapak dan Ibu yang hadir, serta mahasiswa-mahasiswi yang berkesempatan hadir pada kegiatan kali ini. Baik, sebelum masuk ke acara, akan saya bacakan rundown susunan rundown acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Provinsi, kemudian kata sambutan Bapak Rektor. Namun karena Bapak Rektor berhalangan hadir, nanti diwakilkan oleh Bapak Rektor 1, kemudian pengenalan tim penguji pansel dari IC, kemudian pengenalan calon tim pansel, kemudian setelah itu foto bersama. Setelah foto bersama, penyampaian materi yang akan nanti disampaikan oleh calon panelis. Setelah itu tanya jawab, penilaian, setelah itu penutup. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Provinsi. Kepada Bapak Ibu sekalian, diharapkan untuk berdiri.
Selanjutnya pada sambutan dari Bapak Institut Teknologi Indonesia. Pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Wakil Rektor 1 kepada Bapak Eta Budi Ferdianto. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 2, kemudian Ibu Wakil Rektor 3, SDM, kemudian juga Bapak Dekan, kemudian Bapak Ibu Kaprodi dan Sekretaris Prodi, serta yang kami sayangi adalah mahasiswa, baik itu perwakilan dari UKM maupun IMJ, dan yang kami hormati juga diri yang ada di virtual Zoom atau YouTube. Pertama, puji syukur hadirat Allah SWT yang pada siang hari ini Allah memberikan kita kesehatan sehingga dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam rangka uji publik calon panitia seleksi yang nanti akan berlanjut untuk bagaimana pembentukan tim satuan tugas PPKS. Apa itu PPKS? Adalah penanggulangan pencegahan kekerasan seksual. Dalam hal ini ada instruksi dari Kementerian Pendidikan Tinggi tertuang di dalam nomor 30 Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan penanggulangan kekerasan seksual, di mana juga ini bagian konsentrasi kita untuk bagaimana bisa memberikan advokasi, juga cegah bagaimana jangan sampai ada satu orang pun warga, terkhususnya Institut Teknologi Sawit Indonesia itu mengalami baik itu pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Oleh karena itu perlu adanya dilakukan uji publik, di mana rangkaian dari kegiatan sebelum sampainya uji publik ini adalah tim calon panitia seleksi sudah melakukan kegiatan untuk pembelajaran sistem lain. Kemudian ada juga asesmen yang dilakukan di sistem tersebut. Bahkan juga ada yang dinyatakan lulus dan belum lulus. Nah, ketika sudah lulus itu harus dilakukan uji. Sejujurnya setelah ini juga akan lanjut bertugas membentuk tim Satgas bersama Pansel, dan tim Satgas ini akan bertugas untuk membantu rektor dalam hal pencegahan pelecehan dan seksual. Baik Bapak dan Ibu serta adik-adik mahasiswa bisa dilakukan. Sejujurnya memang Bapak Rektor hadir pada siang hari ini, namun beliau sedang dalam kondisi kurang sehat. Kita doakan bersama sehingga beliau diberikan kesehatan selalu dan senantiasa bisa hadir dan memberikan feedback kepada adik-adik mahasiswa dan kita semua. Dan kita juga berharap bersama kunci kesuksesan sebuah perguruan tinggi adalah kolaborasi dan kerjasama tim sesama kita dan sesama warga Institut Teknologi Indonesia. Demikian sebutan dari perwakilan Rektor Institut Teknologi Indonesia. Kami aturkan terima kasih kepada panelis, ibu-ibu, ibu wakil rektor 2, dan ibu Kepala SDM. Kemudian juga terima kasih kami aturkan kepada para audiens, baik itu dari dekanat, Kaprodi, Sekretaris Prodi, kemudian dari adik-adik mahasiswa. Demikian kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Eka Budi Ferdianto selaku Wakil Rektor 1 atas sambutannya. Selanjutnya saya akan memperkenalkan tim penguji atau panelis yang hadir pada kesempatan kali ini. Yang pertama, Bapak Rektor Institut Teknologi Indonesia yang kebetulan tidak hadir. Kemudian untuk tim penguji kedua, Ibu Wakil Rektor 2, Ibu
Debriana Rosmawati SEMSC AKCA. Kemudian tim panelis berikutnya yaitu Ibu Olga Taufika, Ibu Ika Uca Pradita Rangkuti SSD MSC. Baik, berikut telah saya sampaikan nama-nama penguji atau panelis pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan saya sampaikan calon panelis atau calon panelis yang akan mempresentasikan kesempatan pada kali ini. Yang pertama ada Bapak Eka Rudi Febrianto. Kemudian yang kedua ada Muhammad Rizky Syam SAGR. Kemudian yang ketiga ada Indah Agustina SSI. Kemudian ada mahasiswa yaitu Tiffany Aulia Ramadhani. Kemudian Brigita Sari. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, Bapak Ibu, kita akan adakan foto bersama terlebih dahulu dari tim panelis maupun tim calon panelis. Kepada Bapak Ibu, saya persilakan untuk meminta tempat. Terima kasih. Selanjutnya, mari sama-sama kita dengarkan penyampaian materi dari tim calon panelis yang akan dibawakan oleh Bapak Moderator Aku pada Bapak Eka Rudi Febrianto. Saya persilakan Pak. Baik, selamat siang, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang sudah pertemuan pada siang hari ini terkait dengan uji publik calon panitia seleksi Pansel Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau PKS. Sebelumnya apa yang sudah disampaikan pada saat sambutan tadi, memang PPKS ini adalah bagian dari program yang sudah dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, kemudian juga akan diturunkan langsung ke perguruan tinggi sehingga dibentuk panitia seleksi, dan kemudian setelah panitia seleksi terbentuk adalah selanjutnya adalah membentuk satuan tugas. Kemudian satuan tugas inilah yang nantinya akan juga bagaimana melakukan survei, kemudian membantu rektor untuk bagaimana bekerja untuk pencegahan dan penanganan siswa. Baik Bapak dan Ibu, para panelis yang hormati, kemudian juga para audiens, dosen, anak prodi serta adik-adik mahasiswa yang telah hadir. Izinkan saya untuk memaparkan terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual PKS. Next. Di sini saya memperkenalkan terlebih dahulu, saya sebagai dosen juga di Fakultas Vokasi Institut Teknologi Sawit Medan. Kemudian juga ada pengalaman terkait dengan kekerasan seksual adalah mengikuti modul pembelajaran tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.
dan tidak pernah melakukan kekerasan seksual di lingkungan kampus maupun di luar kampus. Isu terkait dengan kekerasan seksual pada hari ini adalah bagaimana meningkatnya kasus kekerasan di perguruan tinggi, kemudian korban tidak nyaman untuk melaporkan atau tidak ada wadah yang melindungi korban, sehingga perwujudan dari Permendikbud nomor 30 tahun 2021 terkait dengan DPKS ini, dan inilah bagian dari implementasi kita adalah uji publik calon manifestasi. Kemudian perguruan tinggi wajib melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, kemudian pembentukan satuan tugas DPKS, dan Pansel juga bertugas melakukan seleksi anggota. Permendikbud terkait dengan PPKS ditujukan untuk ada 4 poin sesi yang disampaikan oleh kementerian. Pertama adalah pemenuhan hak pendidikan setiap warga negara Indonesia, di mana di dalam Permendikbud PPKS adalah salah satu upaya untuk memenuhi hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan tinggi yang nyaman. Yang kedua adalah penanggulangan kekerasan seksual dengan pendekatan institusional dan berkelanjutan. Dalam hal ini adalah substansi Permendikbud dalam PPKS memberi kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi untuk mengambil langkah tegas. Artinya secara normatif perguruan tinggi terlibat aktif untuk melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tersebut. Yang ketiga adalah peningkatan pengetahuan tentang kekerasan seksual. Seluruh kampus di Indonesia menjadi semakin teredukasi atau terbimbing atau tercerahkan terkait tentang isu dan hak korban kekerasan seksual tersebut. Dan yang keempat adalah penguatan kolaborasi antara Kemendikbud dan perguruan tinggi, di mana semangat kolaboratif antara kementerian dan kampus-kampus dalam menciptakan budaya akademik yang sehat dan aman semakin kuat. Angka kasus yang terinventarisasi penanganannya oleh Kemendikbud berkaitan dengan 3 dosa pendidikan, yaitu kekerasan seksual, kemudian perundungan, dan ada intoleransi. Di mana kekerasan seksual di sini ada data sekitar 115 kasus, perguruan tinggi 65 kasus, sekolah menengah 22 kasus, sekolah dasar 28 kasus. Kemudian perundungan, kalau bahasa zaman now adalah bullying, ada 61 kasus, di mana perguruan tinggi 13 kasus. Nah, ini cukup tinggi adalah sekolah menengah, ada 30 kasus. Sekolah dasar ada 18 kasus, intoleransi ada 24 kasus, di mana secara klasterisasinya perguruan tinggi ada 2 kasus, sekolah menengah ada 13 kasus, dan sekolah dasar ada 9 kasus. Dari 3 dosa perguruan tinggi ini, baik itu kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi, stretching dari data yang ada adalah ternyata untuk kekerasan seksual perguruan tinggi mendapat peringkat 1 sebanyak 20 kasus. Oleh karena itu, dari 200 kasus yang ada, ini data yang ada dari Kemendikbud, ada 4 dosen PNS dikenai sanksi pidana, 3 dosen PNS dalam proses pidana, 1 dosen PNS dalam proses hukum disiplin sedang, 13 dosen PNS dan 1 dosen swasta dikenai sanksi disiplin berat, 4 dosen swasta diberhentikan kontraknya, 4 dosen swasta dikenakan sanksi disiplin sedang, 1 dosen swasta dikenakan sanksi disiplin ringan, dan 6 mahasiswa dikeluarkan, dan 1 mahasiswa dikenai sanksi. Dalam hal ini nanti kita coba bedah lagi. Slide berikutnya adalah ini ada sebuah mitos yang menarik, dan itu mungkin beredar di tengah kita, terkhusus kita sebagai warga atau masyarakat perguruan tinggi
di mana mitos yang beredar adalah ini satu hal ini ada, kenapa kamu pakai celana atau rok pendek? Ini mitos. Pakaian yang dikenakan korban saat menangani kekerasan seksual sebagai berikut: ada baju yang mungkin terlihat atau semacam. Kemudian ada mitos juga, ternyata terdapat total 150 kasus yang ditangani oleh Inspektorat Jenderal. Isu terbanyak adalah kekerasan seksual dan fokus terbanyak di perguruan tinggi. Dan jangan salah juga, korban ternyata bukan hanya dari kaum hawa atau wanita, di mana memang data menunjukkan itu korban perempuan 80%. Tapi ada juga korban dari kaum adatnya sendiri, yaitu 20%, dan kaum laki-laki. Dalam hal ini adalah ada cerita menarik. Ketika korban yang mengalami karena diajak dan kondisi status strata ya, mungkin ada yang mengintervensi posisinya stratanya atau statusnya di atasnya, atau mahasiswanya atau mungkin bimbingannya, dalam hal ini atau seniornya dengan adik kelasnya, atau atasan dengan bawahannya. Nah, ini kan satu hal yang membuat korban itu terjadi sebuah persepsi, dan itu ternyata sebuah fenomena intervensi yang sangat besar. Ada itu juga, dia bukan berarti setuju dan dia bukan berarti menikmati. Dan hal ini posisi sebagai korban itu, dia bukan berarti si korban itu setuju, tapi sebenarnya ada penolakan. Dan ketika menjadi korban, kenapa diam? Ketika diklarifikasi, bukan berarti dia menikmati. Justru ini yang sebuah mitos yang patut kita bacakan bersama. Next, Pak. Mengapa korban cenderung diam? Ini dari data yang ada dan dari pengalaman yang sudah dilakukan oleh para pakar adalah dalam beberapa kasus pelaku melakukan kekerasan seksual melalui manipulasi dan bujuk rayu seperti menjanjikan sesuatu kepada korban, sehingga korban tidak menyadari kekerasan seksual yang dialaminya. Ditambah lagi jika pelaku memiliki otoritas yang lebih tinggi biasanya dan membuat ketimpangan relasi kuasa semakin menguat. Dan pelaku sering menganggap korban setuju atau tidak keberatan untuk disentuh atau diperlakukan tidak sepantasnya dikatakan korban. Ya, tadi ada mitos, dia bukan berarti setuju dan dia bukan berarti menikmati. Tapi karena ada sesuatu hal yang mengakibatkan si korban itu tidak bisa buat apa-apa. Nah, ada satu hal menarik adalah tonic immobility. Tonic immobility ini adalah merupakan keadaan terhambatnya motor dalam merespon keadaan akibat rasa takut yang hebat. Terjadinya tonic immobility ini adalah berupa tubuh tidak dapat bergerak atau suara. Jadi ada satu peristiwa, nanti ketika kami melakukan pembelajaran secara online, kemudian ada proses kita nanti dari kita juga akan menyampaikan video yang cukup menarik. Ternyata juga ada kasus korban, dan si korban ini ketika menjadi sudah jadi korban, ketika ditanya ini diapain, karena ada trauma besar. Inilah muncul namanya tonic immobility. Sehingga proses penanganan adalah menunggu bagaimana sampai si korban yang bersangkutan itu secara sukarela untuk bisa menceritakannya kepada tim yang berwenang. Jadi nggak bisa dipaksa, sesuai dengan bagaimana kenyamanan hati korban untuk bisa melakukan penceritaan atau penanganan lebih lanjut. Next one. Berikutnya adalah penanganan kasus kekerasan seksualitas perguruan tinggi terkait dengan sasaran Permen PPKS ini berlaku untuk mencegah dan menangani setidak
setidaknya 11 kemungkinan kejadian kekerasan seksual tertuang dalam pasal 4. Sasaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual meliputi ada mahasiswa, ada pendidik atau dosen, ada tenaga kependidikan, ada warga kampus, masyarakat umum yang berinteraksi dengan mahasiswa, pendidik, tenaga kependidikan dalam pelaksanaan pendidikan. Dan kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja. Contoh, gerakan horizontal, perguruan tinggi dengan perguruan tinggi A dengan perguruan tinggi B. Ini juga bisa terjadi karena setiap perguruan tinggi ini memiliki personal yang berbeda-beda. Gerakan horizontal adalah misalnya terjadi kasus kekerasan seksual terjadi sesama mahasiswa, atau yang kedua antara mahasiswa dengan dosen. Nah, yang ketiga adalah mahasiswa dengan tenaga kependidikan, atau dosen dengan dosen, atau dosen dengan tenaga kependidikan, atau tenaga kependidikan dengan tenaga kependidikan, atau sesama mahasiswa tapi antar perguruan tinggi, atau mahasiswa di kampus A dengan dosen di kampus B, atau mahasiswa di kampus A dengan tenaga kependidikan di kampus B. Atau bisa juga terjadi mahasiswa, dosen, atau tenaga kependidikan dengan orang dewasa yang ada di luar kampus kita. Kemudian ada terjadi juga antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dengan anak-anak yang ada di sekitar masyarakat kita. Jadi korbannya ini ya mungkin para audiens juga sudah pernah menyaksikan bagaimana fenomena kekerasan seksual ini juga dampak negatifnya sangat besar. Oleh karena itu adalah dari Kementerian Dikti memberikan arahan kepada setiap kampus untuk bisa sama-sama bergerak untuk menangani hal ini. Salah satunya adalah bentuknya tim Pansel dan Satgas DPK. Boleh next, Pak. Mungkin komentar dari saya sekian. Sembari juga kami informasikan memang untuk menentukan tim pansel ini juga ditentukan minimal 3 orang, terdiri dari komponen dosen. Yang kedua terdiri dari komponen tenaga kependidikan, dan ketiga adalah terdiri dari komponen siswa. Itu minimal 3. Boleh 5, boleh yang penting ganjil. Nah, kemudian dari 3 atau 5 itu, misalnya kalau 3, tim pansel yang terbentuk adalah komposisinya baik dosen, tenaga kependidikan maupun mahasiswa. 3 orang, 1 dosen, 1 tenaga kependidikan, 1 mahasiswa, dan gendernya adalah 2/3 wanita. Hanya 1 orang diperbolehkan untuk gender pria. Kalau 5, berarti gender laki-laki 2, wanita 3. Karena itu, mohon izin ini kami dari panitia seleksi dengan panitia melakukan konsultif, dan hari ini akan dilanjutkan dengan Ibu Indah Agusti. Indah, selamat. Terima kasih Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Agustina. Saya sebagai teknik atau tenaga kependidikan. Berikut profil singkat saya. Pengalaman terkait kekerasan seksual itu adalah mengikuti ujian modul pembelajaran pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di LLDT. Kemudian menjadi pendengar atau listener bagi teman yang mengalami kekerasan seksual. Kemudian ada juga tambahan pernah menjadi anggota dari PR atau Pusat Informasi Kesehatan Remaja. Kurang lebih pembahasannya tentang kekerasan seksual juga. Oke, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa sih dampak dari kekerasan seksual. Yang pertama, korban akan merasa tidak aman.
Selanjutnya, korban akan merasa takut, apalagi ketika diberikan label negatif. Contohnya seperti apa? Si A, dia digangguin sama itu, diam aja. Nah, itu contoh label negatif. Karena korban tadi menerima label negatif, dia jadi kesulitan membangun hubungan sosial karena dia udah nggak percaya sama kawannya, diejek-ejek terus. Jadi merasa terisolasi, kemudian merasa bersalah. Selanjutnya apa? Korban merasa malu dia sama kawan-kawannya. Jadi karena diejek-ejek malu, mau kawan malu, nggak percaya diri lagi, marah dia sama lingkungannya. Saya kan korban, kenapa ya kok teman-teman malah ngejekin saya? Kemudian selanjutnya korban merasa gelisah, gugup, dan akhirnya depresi, nggak mau kuliah lagi. Jadi ini dampak yang paling besar untuk para korban yang dilecehkan secara seksual. Selanjutnya bagaimana cara penanganan kekerasan seksual? Yang pertama itu adalah pendampingan. Pendampingan ini berupa apa? Yang pertama memberikan konseling, layanan kesehatan, bimbingan sosial dan rohani, advokasi, bantuan hukum, dan pendampingan hukum. Selanjutnya adalah perlindungan. Memberikan jaminan berkelanjutan pendidikan atau pekerjaan, penyediaan rumah aman, korban atau saksi bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan. Selanjutnya, memberikan pemulihan korban, bentuk-bentuk dan pihak yang dapat dilibatkan. Masa pemulihan tidak mengurangi hak pembelajaran dan atau kepegawaian, dilakukan berdasarkan persetujuan korban atau saksi. Kemudian yang terakhir adalah pengenaan sanksi administrasi bagi pelaku kejahatan seksual. Yang pertama itu bisa berupa sanksi individu, dan yang kedua bila tidak dilakukan penanggapan dari perguruan tinggi akan dilakukan sanksi untuk perguruan tinggi atau perusahaan. Baik, ada video singkat tentang bagaimana caranya kita sebagai teman atau perusahaan perguruan tinggi melakukan penanganan kekerasan seksual.